Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmila akan menjelaskan dua buah jurnal yang sama-sama berhubungan tentang tata cara penyembelihan hewan. Nah, jadi tuntutan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan hewan bukan manusia semakin penting di seluruh dunia dan diekspresikan dengan kekuatan yang lebih besar. Saat ini menjadi isu politik yang sangat sensitif. Konsumen daging semakin menuntut agar hewan dipelihara, ditangani, ditransportasikan dan disembelih menggunakan praktik manusiawi, menghindari penderitaan hewan yang tidak perlu, karena pembantaian agama selalu terjadi. Nah, di jurnal yang pertama ini dijelaskan bagaimana sih penyembelihan hewan penyembelihan hewan dalam agama yang dilakukan oleh orang Eropa. Nah, karena di Eropa itu ada bermacam-macam tata cara menyembelih hewan yang tidak manusiawi. Nah, ada sebagian masyarakat yang menyembelih hewan dengan cara hewan tersebut dipingsankan terdahulu, tetapi ada yang lebih tidak manusiawi lagi. Hewan tersebut langsung dibunuh tanpa cara yang lebih baik. Nah, sedangkan kesimpulan dari jurnal tersebut, potensi risiko bagi hewan untuk menjadi sadar setelah menempel adalah masalah kesejahteraan, meningkatkan kebutuhan untuk mendorong penggunaan pemingsanaan untuk pembantaian agama. Nah, di mana komunitas agama dapat menerimanya. Metode baru yang menakjubkan dikembangkan dan diusulkan secara berkala untuk pasar dalam rangka menghadapi tantangan baru dari industri. Nah, peternakan dan daging dan kemajuan ilmiah dan teknis secara literatur dibuat sehubungan dengan penanganan dan pengendalian hewan di rumah jagal. Nah, pada tanggal 24 September 2009 tentang perlindungan hewan pada saat membunuh itu sudah diterbitkan peraturan Dewan EC nomor 1099 2009. Nah, kemajuan teknis ilmiah saat ini memungkinkan penilaian ulang atas beberapa praktik yang digunakan selama penyembelihan agama tanpa mengurangi makna yang dalam esensial. Nah, yang mencakup identifikasi teknik yang membatasi kewaspadaan hewan tanpa menyebabkan lesi apapun yang dapat merusak integritasnya. Nah, semua ini dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip agama komunitas Yahudi dan Muslim dan kesejahteraan hewan, meminimalkan sebanyak mungkin risiko menyebabkan penderitaan yang tidak perlu bagi hewan. Nah, sedangkan jurnal kedua yaitu tentang pemotongan hewan secara perspektif dalam Islam. Nah, Islam adalah agama yang komprehensif yang memandu kehidupan para pengikutnya melalui serangkaian aturan yang mengatur aspek pribadi, sosial, dan publik. Nah, melalui ayat Al-Quran dan hadis. Penyusunan tradisi Nabi Muhammad SAW, dua dokumen utama yang dijadikan pedoman Islam secara eksplisit berkenaan dengan penggunaan hewan untuk tujuan manusia, dan ada tradisi yang kaya tentang kepedulian Nabi Muhammad terhadap hewan yang dapat ditemukan dalam hadis dan sunnah. Nah, Islam juga telah menetapkan aturan untuk penyembelihan manusiawi di banyak negara. Hewan dibunuh tanpa terlebih dahulu terlepas dari mencegangkan. Daging seperti itu tidak boleh diberlakukan sebagai halal atau setidaknya dianggap sebagai makruh, menjijikkan atau keji, karena hewan-hewan telah dipukuli atau diperlakukan tanpa belas kasihan selama produksi. Nah, penanganan transportasi dan pembantaian, banyak muslim dan pemimpin agama Islam tidak menyadari kekejaman yang secara rutin ditimbulkan pada hewan selama transportasi. Nah, para pembantaian di banyak negara. Nah, ada kebutuhan mendesak untuk menyadarkan semua muslim akan
kesejahteraan hewan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dibutuhkan kampanye untuk memberitahu kepemimpinan agama tentang kekejaman saat ini yang terjadi selama transportasi dan pembantaian. Nah, lalu kesimpulan dari jurnal tersebut, karena kekejaman terhadap hewan terjadi selama produksi, penanganan, pengangkutan dan penyembelihan di sebagian besar negara di mana Islam adalah agama utama, umat Islam dalam memimpin agama Islam harus peka terhadap masalah ini dengan mengacu pada ajaran kesejahteraan hewan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, untuk mencapai tujuan ini diperlukan kampanye dengan bantuan organisasi kesejahteraan hewan dan organisasi kesejahteraan hewan dunia. Ini akan sangat mempengaruhi mayoritas muslim dalam berdagang, ternak, dalam memperlakukan hewan secara lebih manusiawi. Nah, relevansi kesejahteraan hewan di bawah Islam sudah tertera seperti dalam surah An-Nahl ayat 5. Lalu yang saya dapat dari temuan dua jurnal ini adalah jurnal pertama itu kita bisa mengetahui bagaimana cara orang Eropa memotong hewan dan juga keikutsertaan orang Muslim dalam mengubah tata cara pemotongan hewan di Eropa dari yang kurang baik menjadi lebih baik dan benar. Karena pada dasarnya walaupun hanya hewan, tapi tetaplah kita harus melakukannya dengan cara yang manusiawi. Jangan ketika kita ingin mengkonsumsinya kita bunuh dengan cara yang keji dan tidak manusiawi. Itu sangatlah tidak boleh dalam agama Islam. Nah, sedangkan jurnal kedua yaitu mengajarkan kita untuk selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dalam melakukan segala sesuatu. Walaupun hanya ingin membunuh hewan, tetapi ada tata caranya yang benar yang sesuai dengan syariat Islam, bukan dengan tata cara yang sangat tidak manusiawi. Nah, sekian dari penjelasan saya dengan dua jurnal tersebut. Maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.